Kita semuanya, hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk memulai sesi hari ini, saya ingin menyampaikan kembali informasi dari Menteri Kesehatan bahwa telah ada konfirmasi kasus Omikron yang masuk ke Indonesia. Adapun pasien dengan kasus konfirmasi Omikron telah dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani isolasi dan perawatan. Meski demikian, hingga hari ini masih terdapat 5 kasus probable yang berada dalam tahap sequencing dan menunggu hasil keluar. Informasi terkait perkembangan kasus Omikron di Indonesia sifatnya akan dinamis dan akan disampaikan oleh pemerintah secara berkala dan transparan. Sehubungan dengan perkembangan global varian baru tersebut, sebelumnya pemerintah telah melakukan beberapa langkah antisipatif, antara lain Kemenkes terus menggencarkan upaya whole genome sequencing, bahkan mewajibkan sampel dari spesimen kasus positif dari negara yang mengalami penularan varian Omikron dengan menggunakan reagen alat testing yang sensitif terhadap berbagai varian yang ada. Saat ini pemerintah mengoptimalkan upaya tanggap darurat untuk mencegah meluasnya penularan varian COVID-19 di dalam negeri, kemudian menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan masukan berbagai pakar dan petugas di lapangan. Kebijakan tersebut dapat dengan baik mendeteksi apapun varian yang masuk di Indonesia. Hal ini mengingat masa karantina 10 sampai dengan 14 hari dinilai cukup untuk memonitor peluang perkembangan gejala selama masa inkubasi, serta tes ulang PCR 2 kali untuk benar-benar mengkonfirmasi seseorang positif atau tidak. Meninjau secara spesifik perkembangan kasus varian Omikron, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri apabila tidak ada kepentingan yang bersifat darurat. Apabila perjalanan harus dilakukan karena keadaan yang sangat mendesak, seperti untuk alasan kesehatan, kedukaan, atau tugas kedinasan, maka perlu adanya pelaksanaan mekanisme kedatangan pelaku perjalanan internasional sesuai prosedur yang berlaku dan terkini dalam Surat Edaran Satgas nomor 25 tahun 2021. Kami harapkan seluruh masyarakat yang terpaksa melakukan perjalanan ke luar negeri untuk terlebih dahulu memahami isi dari kebijakan tersebut. Kami memohon kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah demi menjaga kondisi perkembangan COVID-19 di Indonesia agar tetap kondusif, aman COVID. Sikap mawas untuk tidak dulu melakukan aktivitas kecuali yang bersifat darurat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Saya yakin bahwa seluruh elemen masyarakat berharap Indonesia tidak akan mengalami lonjakan kasus, utamanya menjelang periode Nataru ini. Kenaikan kasus akibat kemunculan varian baru hanya dapat dicegah apabila kita dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menekan mobilitas yang tidak bersifat penting. Mari kita sebagai bangsa secara kolektif mencegah lonjakan COVID-19 di tahun 2022. Selanjutnya saya akan menyampaikan upaya mencegah terjadinya gelombang ketiga pasca Nataru. Seperti yang saya sampaikan pada konferensi pers beberapa waktu lalu, data menunjukkan bahwa Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa mengalami kenaikan kasus. Untuk itu, penting untuk mempertahankan kondisi pandemi Indonesia yang saat ini cenderung terkendali, yang dicapai setelah kita bersusah payah menurunkan lonjakan kedua. 2 upaya kunci dalam mencegah naiknya kasus pasca Nataru yang akan datang adalah upaya mengantisipasi meluasnya varian baru dan upaya mempertahankan terkendalinya kondisi kasus. Upaya mengantisipasi meluasnya varian baru dilakukan melalui berbagai kebijakan perjalanan internasional. Kebijakan perjalanan internasional seperti kebijakan-kebijakan lainnya tentunya terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Adapun kebijakan yang berlaku tentunya semata-mata diberlakukan untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dan masuknya importasi kasus terutama dari varian-varian mutasi, terlebih varian yang karakteristiknya lebih menular seperti pengalaman dengan varian Delta. Kebijakan terhadap pelaku perjalanan internasional tentunya diterapkan sejak awal pandemi. Dalam rangka pemulihan ekonomi, di saat kasus mengalami penurunan pada bulan Juni 2020 lalu, pemerintah melonggarkan kebijakan pelaku perjalanan menjadi diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat wajib PCR di negara asal atau setibanya di Indonesia. Namun, ketika varian Alpha pertama kali ditemukan di Inggris dan menjadi varian of concern, Indonesia kembali siaga dengan memperbaharui kebijakan pertanggal 22 Desember 2020, yaitu pelarangan pelaku perjalanan dari Inggris untuk masuk ke Indonesia dan pelaku perjalanan baik WNI dan WNA dari negara lain wajib karantina 5 hari. Kebijakan ini kembali diperketat 6 hari kemudian menjadi pelarangan semua pelaku perjalanan internasional tidak hanya dari Inggris dengan pengecualian warga negara Indonesia, pemegang izin tinggal, dinas, dan pemegang kitas dan kitab. Tes PCR wajib dilakukan sebanyak 2 kali. Seiring dengan bertambahnya varian baru mutasi COVID-19, yaitu varian Gamma, maka sepanjang bulan Januari dan Februari 2021, Indonesia terus menyesuaikan dengan diberlakukannya tes PCR dan karantina yang dibiayai pemerintah untuk PMI, TKI, mahasiswa, masyarakat kurang mampu, dan ASN. WNA pemegang visa dan TCA juga diperbolehkan masuk ke Indonesia. Pada bulan Juli, di saat kasus di Indonesia melonjak tajam, pemerintah kembali mengetatkan syarat perjalanan internasional menjadi wajib karantina 8 kali 24 jam dan wajib vaksin dosis lengkap. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi semakin bertambahnya varian Delta yang masuk ke Indonesia. Kondisi Indonesia yang cukup genting ini bertahan hingga bulan September akhir, dan begitu kasus terkendali pada bulan Oktober dan November, pemerintah melakukan pelonggaran di mana wajib karantina berubah menjadi 5 kali 24 jam untuk pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis 1 dan 3 kali 24 jam untuk vaksin dosis lengkap. Kebijakan terkini terkait dengan pelaku perjalanan luar negeri dalam rangka mengantisipasi kasus Omikron adalah penutupan sementara pelaku perjalanan dari negara dengan transmisi Omikron dan negara sekitarnya. WNI diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat ketat, yaitu 14 kali 24 jam untuk WNI dari negara dengan transmisi Omikron. Sedangkan untuk WNI dari negara lainnya wajib karantina 10 kali 24 jam. Adanya perubahan kebijakan dari waktu ke waktu menyesuaikan kondisi COVID-19 ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan kebijakan yang tentunya semata-mata untuk melindungi rakyat Indonesia dari potensi meningkatnya kasus COVID-19. Kita tidak boleh lengah. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki periode Natal dan Tahun Baru yang cenderung meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan penularan COVID-19. Dimohon kepada seluruh masyarakat untuk mempelajari kebijakan yang berlaku dan mentaatinya.